wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Akan Ibu pimpin terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan. Sekarang coba kalian perhatikan hewan harimau yang ada di samping ibu ini. Kira-kira hewan ini sedang ngapain ya anak-anak? Iya, betul sekali, hewan ini sedang berjalan. Jadi tandanya sedang bergerak. Hewan maupun manusia memiliki organ gerak. Organ gerak itu organ seperti apa sih, Bu? Nah, sekarang coba kalian perhatikan penjelasan dari ibu berikut ini. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Anak-anak, ada dua macam gerak tubuh, yaitu gerak pasif dan gerak aktif. Sekarang kalian simak baik-baik penjelasan dari ibu tentang gerak pasif dan gerak aktif. Gerak pasif adalah tulang, karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Tulang membutuhkan alat gerak aktif untuk dapat bergerak. Tanpa alat gerak aktif yang memengaruhi tulang-tulang pada manusia dan hewan, maka manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan sesungguhnya. Anak-anak, sedangkan gerak aktif adalah otot, karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Otot ada yang bekerja di bawah kesadaran dan ada yang di luar kesadaran. Otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah otot yang kerjanya dapat dikendalikan. Contohnya seperti menulis, makan, berlari, dan lainnya secara sadar. Sedangkan otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat dikendalikan secara sadar. Contohnya seperti kerja jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, gerak pasif dan gerak aktif akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama ini membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Anak-anak, ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang dibahas di dalam paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan kalimat tersebut. Anak-anak, sekarang buka buku siswa tema 1 halaman 3. Kalian baca terlebih dahulu. Setelah itu, tentukan ide pokoknya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian membaca. Silakan dibaca terlebih dahulu ya anak-anak. Bagaimana cara menentukan ide pokok, Bu? Baik anak-anak, ada 5 langkah untuk menentukan ide pokok, yaitu yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama sampai akhir. Yang ketiga, temui ide pokok, biasanya berada di awal atau akhir, ataupun bisa di awal dan akhir bacaan. Keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Yang terakhir, tandai info penting dalam setiap paragraf. Setelah kalian mengetahui cara menentukan ide pokok, sekarang coba kalian tentukan ide pokok dan kalimat penjelas terlebih dahulu. Setelah itu kita bahas bersama-sama. Baik anak-anak, mari kita bahas bersama-sama. Untuk ide pokok paragraf pertama yaitu, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Paragraf kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Paragraf ketiga, organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang dan otot. Paragraf keempat, tulang merupakan alat gerak pasif, sedangkan untuk paragraf kelima, otot merupakan alat gerak aktif. Selanjutnya adalah kalimat penjelas. Untuk paragraf pertama yaitu, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian
atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Yang kedua, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, dan berenang. Untuk paragraf ketiga, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Untuk paragraf keempat, tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Untuk paragraf terakhir yaitu kelima, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silahkan angkat tangannya kalau mau ada yang ditanyakan atau yang kurang paham tentang penjelasan ibu tadi. Oh, tidak ada. Baik, jadi semua paham ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan ibu dengan baik ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya anak-anak. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian penjelasan dari ibu. Bila ada kurangnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.